Kemudian kami gunakan di sini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan pupuk organik cair untuk fase generatif pada kelompok tani Baliti Raya di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Dan kali ini saya didampingi Ananda Siska dari Polbantan Goa, Politeknik Pembangunan Pertanian, jurusan pertanian berkelanjutan. Jadi teman-teman atau adik-adik Polbantan Goa disebar ke desa di mana dia bertinggal untuk mendampingi petani. Pada kesempatan ini kami sama Polbantan Goa adakan tutorial pembuatan pupuk organik cair pada fase generatif. Jadi diperuntukkan di sini baik komoditi padi, hortikultura, tanaman cabai, tomat bisa diaplikasi untuk pupuk organik cair ini. Baik, bahan-bahannya apa-apa saja saya perkenalkan. Pertama, bahannya pembuatan pupuk organik cair pertama adalah telur. Ini telur kurang lebih 1 kilo, 6 biji. Jadi paling bagus kalau ada telur bebek atau telur entok 1 kilo. Kemudian ragi tape ya 2 biji. Kemudian kami gunakan di sini adalah susu beruang 1 kaleng ya. Kemudian gula pasir 1 kilo. Bisa juga kalau ada gula merah bisa juga 1 kilo. Kemudian madu kurang lebih 100 ml ya. Nah ini tak kalah penting juga di sini adalah air kelapa muda. Kemudian bahannya terakhir adalah starter. Bahan pengurainya di sini atau bakterinya kita bisa pakai M4 kalau merek dagang yang diperjualbelikan. Tapi dalam hal ini saya yang buat sendiri starternya. Ini semua bahan-bahannya. Kemudian alatnya adalah blender ya, karena semua bahan ini kita blender. Kemudian cergen ya. Nah ini alatnya, alat dan kita gunakan. Pertama bahannya ya, jika ya bisa saya dibantu ya. Ini telur kita pecahkan ya. Jadi kuning sama putihnya kita gunakan semua, sama cangkrangnya, sama kulitnya. Ini blender semua ini. Jadi kita pecah saja. Ya. Saya berkali. Iya. Ya, untuk memudahkan itu ya kita kasih juga ini air kelapa ya. Jadi semua bahan ini kita mudahkan ya. Jadi semua cangkrangnya juga karena cangkrangnya ini banyak mengandung kalsium ya. Ya kalsium. Jadi kemudian air kelapa muda banyak mengandung zat PT, gibberellin, auksin, sitokenin. Jadi banyak hormon zat PT-nya. Kemudian madu ini ya kita tahu bersama nutrisinya di sini lengkap ini nutrisi kalau madu. Nah ini semua. Jadi kalau pada komoditi padi itu diaplikasikan pada umur 45 hari, 55, 65, bahkan 75 hari. Jadi fase generatif, mulai bunting padi kita mulai aplikasikan. Jadi insya Allah sebentar nanti padi itu akan berisi dan bernas. Ya, kemudian kasih lagi gula nih.
gula. Tidak terlalu berat ya. Ya, jadi dosis tadi apa namanya, telur 1 kilo, kurang lebih 6 biji, ragi 2 biji, susu beruan, saya gunakan susu beruan itu 1 kaleng ya. Kemudian air kelapa muda 1 biji yang besar ya, kalau kelapa muda yang besar ya 1 biji ya. Kemudian gula pasir 1 kilo ya, di blender ya, tadi kita blender. Kemudian starter kurang lebih 200 ml ya. Nah, semua itu kita campur. Iya, ini juga. Nanti sudah blender. Iya, Nanti sudah blender. Kita blender. bisa kita blender nih Pak Haji. Ya. Kebetulan Pak Haji ini ketua kelompok tani Balite Raya. Di blender, jadi supaya semua bahan ini dipastikan adonannya tercampur rata. Jadi kulit telur bersamaan kulit telurnya kita blender, jadi semua. Oke, ya, oke, ya, iya. Sama ini, empat ya. Berarti Ragi juga benar. ya ragi. Harus kita ini ragi kita hancurkan dulu nih. Ini ragi bahan untuk fermentasi untuk lebih cepat ini. Nah, kalau di blender ini sudah bagus hancur ini. Ya. Gulanya mungkin belum cukup tadi ya. Kita gula ini kan saya madu bisa langsung main saja dalam bentuk kayak dia. Ini kan gulanya dosisnya 1 kilo ya. Oke, ya kurang lebih 1 kilo lah. Karena ini gula tadi ini 2 kilo ini kayaknya. Ya, Dari mana sebentar saya ya. Yang ini Madu ya sebentar kan dia. Ya, ini semua bahan sudah tercampur dengan lata ya. Kita masukkan di Jolo. Iya, jolo. Ya. Ini bawa cergen 5 liter untuk sebentar nanti difermentasi. Jadi lama waktu difermentasi kurang lebih 14 hari, 2 minggu. Setelah difermentasi 2 minggu siap digunakan di pertanaman. Ya. Ini madu tadi, karena ini 100 ml ya, madu asli ini. Ini air kelapa muda. Yang keempat, kita berikan 200 ml ya. Kurang lebih 1 gelas ya. Ya, kurang lebih 200 ml ya. Ada Belajar dari contohnya. Oh, nyoba kata itu di tanganmu nak. Ya. Ah. Iya. Itu plastik ada plastik. Ah. Iya.
Oke. Ya, sudah di blender semua bahan. Inilah hasil akhirnya pupuk POC organik. Kemudian kita fermentasi selama 14 hari. Ini kita tutup dengan plastik ya. Kita tutup dengan plastik. Kemudian kita pakai karet ya. Oke. Iya. Iya. Ya dulu selama Ya ini kan 12 hari. fermentasinya anaerob tanpa udara. Jadi kita lubangi sedikit ini supaya kalau terjadi tidak meledak ya, sedikit aja. Nah, sedikit aja lubangnya, satu kali aja. Begitu. Itu tekniknya. Jadi ini sistem fermentasinya anaerob tanpa udara. Jadi kita gunakan plastik. Jadi kalau ada gas-gasnya tidak meledak ya. Ini hasil akhir. Kemudian dosisnya sebentar nanti setelah 14 hari kemudian cukup 20 ml per tangki. Jadi ini termasuk ekstrak. Insyaallah sebentar nanti pertanaman baik tanaman padi, baik tanaman hortikultura, insyaallah kalau padi akan lebih berisi dan lebih bernas ya. Kalau tanaman hortikultura, tomat itu buahnya makin baik buahnya. Ini salah satu edukasi kepada teman-teman petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang begitu mahal di pasaran. Ini ramah lingkungan dan higienis, dijamin bagaimana pertanian berkelanjutan. Saya kira dari saya demikian tutorial pembuatan pupuk organik cair pada fase generatif. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya ucapkan Fathullah mastatun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.